Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku Filipi pasal yang pertama ayat 27 yang berkata sebagai berikut. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mengikuti suatu nasihat Rasul Paulus supaya sebagai orang percaya kita harus tetap berjuang. Dan ini hal yang tidak mudah karena orang yang memiliki sikap pantang menyerah, mereka itu orang-orang yang akan tangguh, orang-orang yang akan terus kuat untuk berjuang. Dia tidak mudah menyerah, dia tidak mudah pasrah dan menyerah dengan situasi atau keadaan yang sedang terjadi. Sebab itu kita melihat, walaupun dalam hidup ini seringkali kita harus berhadapan dengan dinamikanya. Ada kalanya kita ada dalam keadaan yang begitu kuat, namun ada kalanya kita tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berdaya sama sekali. Namun dalam hal seperti itu, dikatakan kita harus teguh, kita harus berjuang. Dan orang yang dapat selalu menghadapi setiap ujian, masalah dalam kehidupan, mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah. Dia selalu berusaha, walaupun keadaan dapat berubah, namun kemampuan dirinya akan dapat juga berkembang. Seringkali kita tidak siap melihat perubahan, dan ketika terjadi perubahan, kita tidak siap untuk membiarkan kemampuan kita bertambah. Ketika keadaan berubah, kita tidak berusaha, kita menyerah. Namun apa yang terjadi jika kita terus berjuang dalam menghadapi hari-hari yang ada, maka dalam perjuangan itu pun kita akan melihat kemampuan kita juga ikut berkembang. Nah, kenapa orang tidak berkembang? Karena dia tidak berjuang, dia tidak berusaha. Dia menyerah dengan keadaan yang ada. Dia tidak mau berbuat sesuatu di saat masih ada kesempatan baginya. Sebab itu, jangan pernah menyerah atas mimpi-mimpi, tujuan yang kita sudah pancangkan dalam hidup ini di saat kita ikut Tuhan, di saat kita sudah jadi pengikut Yesus Kristus. Karena sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci sukses. Hal ini penting. Jangan kita berpikir sukses itu kunci dari suatu kebahagiaan. Namun di sini kita melihat kebahagiaan itulah kunci dari kesuksesan kita. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh terbalik. Kita merubah bahwa sukses itu adalah keadaan yang kita bisa capai dan menjadikan kita bahagia. Tapi orang yang ada dalam Tuhan, kebahagiaannya itulah awal dari suatu kesuksesan yang dia akan dapat raih di hari-hari yang akan datang. Nah, sebab itu selama kita memiliki tujuan yang besar,
maka kita juga harus tetap mencapai hal itu dengan semangat yang besar dan teguh, karena tidak ada sukses sejati bisa diraih tanpa melalui hambatan. Kita tidak akan mungkin bisa meraih satu keberhasilan yang baik yang kita bisa capai tanpa kita lewati hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan. Sebab itu mari sebagai orang percaya, dikatakan hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri, bahwa kamu sejiwa berjuang untuk imanmu. Sebab itu mari kita melihat kebenaran ini untuk kita jadikan motivasi kita untuk terus berjuang mencapai tujuan iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu kami ada di dalam Engkau, dan di dalam Engkau kami sudah menikmati kebahagiaan. Dengan kebahagiaan itulah kami terus berjuang mempertahankan sampai kami mencapai sukses yang ada di depan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami tidak menyerah, agar kami tidak pasif, agar kami tidak pernah untuk tidak mau berjuang di dalam waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan yang ada di depan kami, untuk kami raih keberhasilan yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup ini. Tolong anak-anak-Mu Bapa, supaya kami tetap tegar di dalam menghadapi segala sesuatunya, untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus berjuang dengan Tuhan, untuk terus melayani Tuhan, dan di dalamnya Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.